Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Yosda SMA Yosudarso Cilacap. Jadi hari ini kita bertema puasa Ramadan. Bersama saya Nonik Angelika yang akan nemenin kalian di beberapa menit ke depan. Oke, kali ini kita tuh ngundang narasumber yang super spesial. Langsung aja kita sapa beliau ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sekarang biarkan beliau memperkenalkan dirinya. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Imam Faroki dari Cilacap, khususnya dari kota Kesugihan, sebagian Cilacap sebelah timur maupun tengah. Pendidikan saya masih di bangku kuliah, mengambil jurusan Fakultas Syariah Hukum Keluarga di S2 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Mungkin hanya itu yang bisa diperkenalkan dari saya. Ada yang ditanyakan lagi? Gimana sih perasaan Pak Ustadz ketika dipanggil di podcast kali ini gitu? Kalau dari saya, alhamdulillah suatu kebanggaan sendiri, ya. Yang mana ini undangan juga spesial, tidak dari Mbak Noni sendiri, tapi saya juga spesial ya. Ya alhamdulillah saya diundang untuk mungkin memberikan isi dari materi nanti yang akan disampaikan oleh Mbak Noni. Saya juga belum tahu. Ya silakan nanti saya tunggu dari pertanyaan yang mungkin nanti akan ditanyakan oleh Mbak Noni. Oke, baik. Nah, kita langsung lanjut ke sesi pertanyaan aja ya, karena pasti penonton di rumah ini pada bingung hari ini sih mau bahas apa kan. Oke, langsung masuk ke sesi pertanyaan. Pertanyaan nomor 1. Sebagai umat muslim, kenapa diwajibkan untuk melaksanakan puasa sih? Kenapa sih? Ini saya jawab ya. Iya. Kenapa umat muslim diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa? Bismillah, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana umat sebelum kamu. Di situ diwajibkan untuk berpuasa. Untuk memperoleh apa? Untuk memperoleh tak lain adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kenapa kok diwajibkan? Ya karena puasa ini kan termasuk daripada rukun Islam yang ketiga. Iya, benar. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga adalah berpuasa. Nah, itulah diwajibkan atas orang muslim untuk berpuasa untuk apa? Untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah sumbernya dasar hukumnya untuk diwajibkan berpuasa bagi umat Islam. Seperti itu. Gitu ya. Jadi yang puasanya masih bolong-bolong itu jangan lupa puasa, ingat. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Jika berpuasa tapi tidak menunaikan sholat, apakah puasanya diterima? Karena kita sebagian umat kan biasanya puasa nih, tapi tetap kadang tuh lupa sholat gitu, sholat lima waktu. Itu gimana Pak Ustadz? Ya, kalau puasa diterima atau tidaknya kalau meninggalkan sholat. Padahal sudah tadi saya sampaikan bahwa sholat itu rukun Islam yang kedua. Rukun Islam berarti wajib dilaksanakan, kecuali nanti rukun Islam yang kelima bagi yang mampu, yaitu adalah haji. Ya, ini sholat adalah wajib dilaksanakan, apalagi yang 5 waktu ini, ya, sholat fardu. Dan yang ketiga adalah menunaikan ibadah puasa, ya, menjalankan
ibadah puasa ini juga wajib. Tapi yang perlu diketahui bahwa puasa itu wajib dilaksanakan dan akan sempurna bila mana sholat 5 waktu pun harus dilaksanakan. Iya, benar. Nah, itu sempurnanya. Toh kalau tidak puasanya itu meninggalkan sholat karena mohon maaf males, mager, karena ada sesuatu yang memang secara tidak syar'i itu tidak boleh meninggalkan sholat, maka itu tidak mendapatkan kesempurnaan puasa. Tapi kalau sengaja meninggalkan sholat 5 waktu dalam keadaan berpuasa Ramadan, maka itu bagian daripada orang yang murtad atau keluar dari Islam. Itu otomatis sudah puasanya batal karena sudah sengaja untuk meninggalkan sholat 5 waktu. Nah, ya harus dua-duanya. Ya, harus dua-duanya ya, sholat 5 waktu juga laksanakan, puasa pun juga ya wajib, karena sama-sama ibadah yang tidak boleh ditinggalkan. Seperti itu. Benar ya, jadi teman-teman yang puasa juga jangan lupa sholat, karena sholat itu kewajiban ya Pak Ustadz. Betul. Yang utama tuh kalau ditanya lebih utama sholat apa puasa tuh lebih utama mana? Kalau lebih utama, kalau dari rukun Islam saja ya. Kalau rukun Islam itu kan yang pertama syahadat, yang kedua adalah sholat. Yang ketiga puasa. Okay. Yang keempat adalah zakat, tunaikan zakat. Yang kelima adalah naik haji. Ya, naik haji atau melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Antara sholat dan puasa, dahulu yang mana? Sholat, karena sholat 5 waktu itu setiap hari, sedangkan puasa yang wajib adalah di bulan suci Ramadan. Selain itu adalah puasa sunnah. Jadi lebih utama mana? Lebih afdol mana? Ya, lebih utama sholat. Iya, benar banget. Oke. Jadi gitu ya teman-teman, buat yang mau puasa juga jangan lupain sholat, karena sholat tuh lebih utama daripada puasa. Baik, kita lanjut ke pertanyaan ketiga nih. Nah, ini tuh soal yang relate banget sama anak muda zaman sekarang. Contohnya saya juga ya. Nah, hukum tidur sepanjang puasa tuh gimana sih Pak Ustadz? Apakah membatalkan puasa atau puasanya nggak dapat pahala atau gimana? Bismillah. Bagaimana hukum daripada orang yang berpuasa? Itu luar biasa pertanyaannya. Yang pertama adalah tidur itu pasti punya waktu, ya kan? Iya, benar. Tidur itu punya waktu. Mana waktunya tidur dan mana waktunya tidak tidur. Di dalam bulan puasa ini banyak hadis-hadis Rasulullah SAW itu yang membunyikan bahwa an-naimu shaimun ibadatun. Artinya tidurnya orang berpuasa adalah ibadah, ya, mengandung ibadah. Kalau ibadah pasti pahala, ya kan? Pahala isponya bernilai ibadah, bernilai yang baik. Lah, yang saya akan sampaikan bahwa tidurnya orang berpuasa ibadah. Wong orang puasa tidur itu ibadah, apalagi tidak tidur, apalagi dilaksanakan sesuatu yang nilainya luar biasa. Contoh, membaca Al-Quran, bekerja, menuntut ilmu sekolah, ya kan? Itu kalau nggak tidur luar biasa, pahalanya, ganjarannya berlipat ganda. Yaitu kalau di hadis itu 10 sampai 700 kebaikan ketika di bulan Ramadan. Jadi jangan sebagai alasan untuk berpuasa itu waktunya untuk tidur. Jangan, justru malah giat beraktivitas yang mengandung nilai ibadah ataupun penghasilan. Menghasilkannya apa? Menghasilkan yang bermanfaat. Jangan malah males-malesan tidur, main HP, game. Itu yang kurang bermanfaat. Itu pun kalau
sedang melaksanakan puasa. Kalau hukumnya ya boleh-boleh saja. Tapi kalau yang kedua ini tidurnya berpuasa ibadah karena takut meninggalkan perbuatan aktivitas yang kurang baik atau yang kurang bermanfaat. Contoh jalan-jalan, ya ini kan ya kurang bermanfaat. Tapi kalau dikumpulkan dengan majelis-majelis atau kegiatan-kegiatan agama, kegiatan yang mana Allah Subhanahu wa taala memberkahinya, mendapat nilai ibadah, lah itulah yang diutamakan. Ya, seperti itu. Itu kalau hukumnya tidur di bulan Ramadan ketika menjalani puasa. Seperti itu. Nah, berarti banyak ya, masih banyak aktivitas yang bisa dilakukan selain tidur ketika berpuasa ya. Bener banget, anak muda sekarang kan sukanya main game, gini-gini, males ya. Jadi masih banyak aktivitas yang bisa kalian lakuin di bulan puasa, jadi jangan tidur terus ya. Oke. Lanjut ke pertanyaan keempat. Apa saja tanda puasa yang diterima Allah? Kira-kira apa Pak? Kan kita kadang berpikir ya, ini kita puasa diterima nggak sih gitu. Menurut Pak Ustadz gimana? Puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuknya itu nanti setelah melaksanakan puasa itu selesai. Bukan yang pertama atau mungkin ketika menjalani puasa itu bentuknya nanti langsung keluar. Atau ya ini saya terima, kamu tak dapat ini. Enggak, tapi justru malah ketika melaksanakan puasa sudah selesai, barulah akan mendapatkan sesuatu yang diterimanya sebuah amal perbuatan. Contoh, kalau kita itu nanti di akhirat, hari pembalasan, itu kita mendapatkan rapornya di dunia atau nanti setelah kita akan berhadapan dengan Tuhan. Pasti berhadapan dengan Tuhan baru mendapatkan nilai. Contohnya kalau di sekolah, kalian apa lagi ngerjakan terus dapat nilainya terus dibukukan langsung diberikan. Pasti nanti setelah semester 1 dan semester 2 itu biasanya mendapatkan rapotnya kan. Nah itulah nanti wah ada tanda-tandanya. Kalau nilainya kurang mendapatkan tinta yang merah. Kalau yang bagus mungkin nilainya putih sampai nggak kelihatan 100 itu. Ya. Nah itu nanti terakhir ketika kita sudah melaksanakan ibadah puasa, berarti masuknya bulan Syawal. Ya, kalau bulan puasa kan bulan Ramadan. Nah, itu kalau sudah melaksanakan puasa 30 hari ya atau 29 hari itu selesai 1 bulan, itu kita akan melaksanakan menerima efeknya, yaitu diterimanya suatu amal puasanya atau tidak berupa yang pertama ziyadatul khair, artinya adalah bertambahnya kebaikan ya, bertambahnya kebaikan. Contoh, kalau di bulan puasa itu disunahkan, dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Yang kedua adalah bersedekah, memberi sesama. Ketika di bulan Ramadan itu berlomba-lomba. Lombanya apa? Fastabiqul khairat kan, berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan Ramadan. Kalau contoh kalau kita memberi makanan ya 1 bungkus kepada orang yang berpuasa, 1 saja di bulan Ramadan, itu sama saja di bulan Ramadan, selain bulan Ramadan memberikan 10 atau 700 bungkus rames atau ya itu kepada orang ya. Jadi berlipat ganda pahala diberikan ketika di bulan Ramadan. Maka nantinya akan kita memperoleh yang pertama rajin ke masjid, itu bentuk daripada puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rajin ke masjid, sholatnya 5 waktu, tidak bolong-bolong ya, bertambah baik sesama manusia, apalagi sama ketika sudah berkeluarga, sama bapak ibu, adik-adik, kakaknya gitu, kita tambah akur, tambah akrab, tambah damai, tambah kasih sayang itu ya. Jadi menambahkan semuanya, yang nggak biasanya pelit jadi nggak pelit. Nah itu ciri-ciri orang yang puasanya diterima sebulan penuh itu.
Berarti ketika kita berpuasa nggak usah mikirin diterima atau enggak, asal kita ngelakuin dengan baik gitu ya. Betul, karena puasa itu kan ibadah yang mana miliknya Allah Subhanahu wa taala. Iya, benar. Jadi puasa itu miliknya Allah. Kalau puasa, kita puasa seperti ini menahan lapar, menahan haus, menahan nafsu syahwat, itu yang mempunyai adalah Allah. Yang membalas itu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita. Jadi kita enggak usah berharap, kita mengharapkan pembalasnya ketika pas puasa. Waduh, mbok-mbokan saya ini memberi di bulan Ramadan, siapa tahu nanti sore saya juga dapat. Nah, ini sudah pamrih, sudah ada keinginan timbal balik. Nah, jadi timbal balik yang kita utamakan adalah mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Iya, oke. Jadi ketika kita berpuasa itu nggak usah mikir diterima atau enggaknya. Yang penting kita lakuin dulu dengan baik sampai selesai gitu ya Pak Ustadz berarti. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-5. Ya, nah ini tuh pertanyaan yang sering kita tanya-tanyain kadang, karena kita kadang nggak kuat. Aku pun juga kadang mengeluh gitu ya. Nah, tips kuat puasa saat banyak kegiatan gimana sih Pak? Tips, nah ini tips ya. Saya kalau tips itu kurang paham, tetapi saya arahkan. Iya, benar. Saya ambil dari dari Al-Quran surat Al-Ahzab, ayatnya berapa itu? 21-33 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Dari ayat itu bahwa kita pahami bahwa dapat suri tauladan, atau yang mana Rasulullah SAW itu sudah memberikan suri tauladan. Tahu suri tauladan? Contoh-contoh yang baik yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hal ini tips ya. Bagaimana ketika Rasulullah SAW itu melaksanakan puasa biar strong. Kalau sekolah itu ya biar nggak lemes, ngantuk gitu ya. Nah ini biasanya kan, puasa ngantuknya luar biasa, gitu ya? Males, mager, pokoknya penyakitnya banyak kabur ya, semua. Biar sehat, strong lah kalau bahasa kerennya ya. Pokoknya ya strong, ya kuat pokoknya. Walaupun menahan lapar dan haus. Ya biar kuat. Seperti nggak berpuasa bagaimana? Yang pertama adalah segerakan berbuka puasa. Itu yang pertama, segerakan berbuka. Dengan apa berbukanya? Kalau sunnahnya itu menggunakan yang manis-manis. Tapi ya kadang kita jahil gitu ya. Udah lihat kamu juga manis. Ini manis di meripat, tapi kalau di dahaga, di tubuh itu kurang. Ya kan? Manis, ya. Asup energi gitu ya. Tidak hanya pandangan saja, tetapi energi kebutuhan tubuh juga harus dimasukkan dengan yang manis-manis. Contohnya adalah kurma dan madu. Ini kalau itu di zaman Rasulullah. Kalau di sini Indonesia nggak ada es buah. Ya semuanya itu es buah, kolak, takjil gitu. Ya semuanya yang manis-manis lah. Jangan hanya nyawang sing delok sing melihat yang masak manis gitu kan. Tapi hidangannya pun harus yang manis. Manis. Yang kedua adalah akhirkan sahur. Nah ini biasanya anak muda begadang biasanya gitu ya. Anak muda begadang, suka tidurnya malam-malam, kegiatannya luar biasa, ngoprak sahur gitu, bangunan orang-orang yang sedang tidur suruh bangun sahur gitu kan. Nah itu justru malah nantinya sahurnya diakhirkan menjelang waktu sholat subuh. Ini
kalau Rasulullah SAW itu di hadisnya itu mengakhirkan sahur adalah akan diberkahi, didoakan oleh malaikat, disaksikan oleh para malaikat bagaimana sahurnya itu akhir. Namanya sahur itu ya akhir. Jangan sahur jam 1, jam 12 itu bukan sahur, itu makan malam. Program yang kurus ini menambah berat badan. Ya itu. Tapi kalau yang diet ya jarang makan, sahurnya akhir. Tapi bukan untuk tujuan yang lain untuk diet, tapi memang kesunahan. Ini yang kedua adalah sahurnya diakhirkan karena aktivitas nanti paginya harus kuat, semangat harus semangat. Nah, yang ketiga adalah olahraga. Kalau olahraga ini di dalam hadisnya itu riwayat Abdullah bin Mas'ud itu saya baca itu, kalau setelah sahur bangun pagi itu melaksanakan sholat subuh, jalan loh, bukan lari, jalan sehat, alias jogging, tapi ya dengan lari kecil gitu ya, santai gitu lah, jalan santai. Setelah itu barulah nanti setelah keluar keringat yang tidak terlalu banyak untuk menyegarkan mandi. Artinya mandi ini juga menyegarkan, tapi setelah sahur, bukan mandinya yang biar seger, mandi air apalah berendam. Ini yang nggak dimakruhkan, malah nggak boleh ya. Artinya bukan nggak boleh, tetapi mendekati untuk membatalkan puasa indikasinya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah membaca Al-Quran. Kalau orang yang sudah biar kuat gitu, meripatnya jarang ngantuk, biar nggak males. Orang yang males itu biasanya orang yang nggak kuat, nggak strong gitu ya, membaca Quran. Meripatnya jangan untuk nyawang-nyawang tok yang nggak berfaedah, tapi harus untuk membaca Al-Quran. Ya kalau kita kan deres Quran jarang ya, seringnya deresula. Iya ya. Gerusolah ya. Ya, itu tips-tipsnya diantaranya seperti itu. Ngomong-ngomong soal air tadi, gimana sih kalau kita puasa saat berenang saat puasa? Berenang saat berpuasa. Nah, itu tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika sedang berpuasa jangan sampai kita mendekati hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Kalau renang itu kan renang bukan mandi ya. Jadi biar agak seger terus fresh itu, apalagi ditakut meminum air ya. Air yang berenang. Kalau kita renang kan pasti minum. Jadi jauhi dulu. Nanti setelah bulan Ramadan baru berenang. Oke, gitu. Jadi buat kalian itu tips-tips dari Pak Ustadz, kalian bisa jalanin ya. Mungkin aku juga bisa jalanin juga ya, karena beberapa dari tips tadi belum aku jalanin juga. Baik, kita lanjut ke pertanyaan dari anak-anak Yosda nih. Kemarin kan kita udah bikin kuesioner, nah di OSIS Yosda ya, dan ada beberapa anak yang tanya-tanya nih. Oke, pertanyaan satu dari Kak Yohanes Kevin. Bener nggak sih kalau marah-marah itu bisa bikin batal puasa? Oke, langsung aja kita biarin Ustadznya menjawab. Silakan Pak Ustadz. Ya, bismillah. Marah-marah bisa membatalkan puasa. Puasa di sini adalah yang pertama, menjauhi perbuatan yang mengandung unsur nafsu. Contoh, marah ini marah karena nafsu atau marahnya karena apa dulu? Kalau marahnya untuk menegur, untuk mengingatkan, selagi masih tingkatan marahnya itu wajar, itu ya sah-sah saja. Tapi kalau sudah marahnya berlebihan batas, kelewatan batas lah ya, itu sudah secara puasanya batiniah itu sudah terkena imbasnya. Jadi sudah nggak sempurna. Padahal puasa itu di sini kan menahan lapar minum, tapi menahan syahwat, menahan nafsu. Nafsu ini yang mengontrol
kemarahan. Ya biasanya marah itu kan karena nafsu, Iya, karena benar-benar. keinginan. Wah, saya nggak apa-apa langsung ijik-ijik, tiba-tiba marah. Lah ini yang bukan membatalkan, tetapi dari puasa batiniahnya itu tercederai ya. Kalau lahirnya itu makan tubuh ya, lahir kan yang kelihatan, minum kan kelihatan kan, air, makanan nasi kan lahir itu kelihatan. Sifatnya nampak. Tapi yang tidak nampak itu ya, itu tadi nafsu. Padahal nafsu ini yang memang harus dikendalikan. Jangankan puasa, kalau nggak puasa pun harus mengontrol nafsu. Orang yang akan masuk surga dan paling orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang bisa menahan amarah nafsunya. Benar. Seperti itu. Orang yang sabar ya berarti. Betul, ya sabar. Baik, berarti kalau kita marah pas puasa itu tergantung marahnya karena apa ya? Iya. Itu ya Pak. Nah dengerin ya teman-teman, tergantung. Kalau marahnya menegur nggak apa-apa, tapi kalau marahnya sampai ngamuk-ngamuk jangan ya. Oke. Lanjut ke pertanyaan dari Mbak Sasi nih. Mengapa jumlah rakaat tarawih berbeda-beda? Kenapa? Mengapa jumlah rakaat tarawih berbeda-beda? Ya. Bismillah. Ya, apa namanya? Sesuai dengan hadis Nabi itu, jumlah rakaat yang paling sedikit adalah berapa? 12 ya? 8. 8. 11 sama witir. 3. Kalau 3 ya udah witir gitu ya. Tapi berapa? 8 ya. Biasanya 8 apa namanya? Jumlah rakaatnya paling sedikit 8. Ada yang berapa itu? 23, ada yang sampai 33, ada yang sampai yang pokoknya ganjil dengan witirnya. Itu Rasulullah SAW itu melakukan sholat tarawih yang mulai sedikit sampai yang paling banyak. Nah, kita itu tergantung memilihnya yang mana. Di sini tuh kan kalau Islam itu tidak saklek dengan ajaran satu. Artinya banyak berbagai madhab, berbagai imam untuk diikuti. Tak lain adalah tujuannya satu, ya beribadah kepada Allah, mengakui Allah itu Tuhannya dan Rasulullah SAW atau Muhammad SAW itu utusannya. Nah, dari berbagai ajarannya itulah biasanya tercipta muncul keyakinan. Rasulullah pernah meyakini yang 23, ada yang 11, ada yang 8 ya. Itu tinggal kita mau mengikuti yang berapa. Semuanya itu benar, semuanya itu sah, semuanya itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu semuanya benar. Nggak ada yang nggak benar. Yang nggak benar adalah orang yang tidak melaksanakan sholat sunnah tarawih. Ya itu yang nggak benar gitu kan. Benar banget. Ya, tapi yang benar ya melaksanakan, monggo mau milih yang mana. Mau milih yang sedikit, yang sedang, yang banyak. Ya, kadang kalau sudah biasanya ada orang yang agak bercanda. Saya milih yang banyak. Siapa tahu nanti Allah menghisab, menghitung, menanyakan cocok dengan apa yang Rasul SAW itu contohkan dengan yang 23, sedangkan yang 8 nggak diterima. Misalkan ini orang yang jahil aja ya, yang bercanda aja. Insya Allah sih semuanya diterima karena sudah ada dasar hukumnya ya. Nah, jadi saya mempunyai tabungan yang berapa itu? Kalau 11 berarti kalau 23 berapa? Tinggal 12 ya tabungan. Kalau 23 dikurangi 11 berapa? 23 kurangi 11 12. Apa 11? 12 ya. Lah, berarti saya sering melakukan di dunia itu sholat tarawihnya yang 23, maka saya mempunyai tabungan yang berapa? 12. Lah yang 11, wah masih kurang, sholat lagi di sana.
Ya itu sudah memang ada dasar hukumnya, keyakinannya sendiri-sendiri. Jadi baik semua sunnah semua. Ya, karena ya. itu sah tergantung pastinya. Masjidnya juga Itu warna sunnah ya, itu sunnah. Sholat qiyamul lail atau sholat malam itu adalah termasuk kesunahan, bukan wajib. Seperti itu. Kalau ngomongin soal tarawih nih Pak, apakah boleh sih kalau kita yang berhalangan lagi ada acara nih, atau kita nggak bisa sholat ke masjid tarawih, itu bisa nggak sih kalau kita sholat tarawih di rumah? Ini khusus perempuan ya? Ya, kalau perempuan yang sudah balik, sudah haid atau sudah utur, sudah menstruasi, itu ada beberapa hal yang tidak boleh untuk beribadah. Contoh, memegang mushaf Al-Quran terus sholat. Ya, ini tidak boleh, sama sekali tidak boleh melaksanakan hal itu. Tetapi di sini kadang saya pengen sholat rawih tapi saya halangan. Ya udah nggak usah sholat, tapi niatnya sudah termasuk mendapatkan pahala yang niat aja udah dapat pahala ya. Pasti amalu biniat. Pasti Allah akan memberikan apa yang diniatkan, bukan apa yang dikerjakan. Tergantung kalian mau sekolah di sini niatnya mau mencari ilmu atau mencari jodoh. Iya. Kalau mau mencari ilmu, semuanya apapun selain ilmu pasti akan mengikuti. Iya, benar. Tapi kalau sudah mencari jodoh, belum tentu ilmunya dapat. Begitupun orang khususnya perempuan yang berhalangan, dan saya pinginnya 30 hari full, jangan ada halangan. Tapi ternyata ada halangan. Jadi tetap mendapatkan pahalanya, insya Allah mendapatkan pahala barokahnya sholat sunnah tarawih, insya Allah. Benar banget. Berarti Allah Subhanahu Wa Taala tuh baik banget ya. Cuma niat aja dapat pahala ya. Iya, pastinya. Nah, udah habis nih sesi pertanyaan kita dari anak-anak Yosda. Mungkin di part selanjutnya bakal ada pertanyaan selanjutnya. Nah, terima kasih kepada Bapak Ustadz karena telah meluangkan waktunya untuk mendatangi podcast kali ini. Sama-sama. Mungkin ada kesan-pesan yang ingin disampaikan sebelum acara ini ditutup? Kesan-pesannya untuk siapa ini? Untuk tim kami, tim podcast kali ini. Tim podcastnya. Iya. Kalau kesan-pesannya yang saya intinya saya apresiasi yang sebesar-besarnya untuk diri saya sendiri, khususnya kepada yang timnya. Podcastnya ini Pak. Luar biasa. Baru pertama kali saya seperti ini diundang, apalagi dari SMA Yosudarso. Karena di SMA yang lain menurut saya belum ada. Atau mungkin belum saya diundang mungkin. Jadi yang saya apresiasi yang perdana pertama yang paling besar ya SMA Yosudarso dari tim podcastnya, apalagi dari OSIS-nya ini mungkin yang melaksanakan. Semoga sukses ya, selalu beraktivitas yang kreativitas. Amin. Ya. Oke. Terima kasih Pak Ustadz atas doa-doanya ya. Semoga acara podcast ini akan terus berjalan sampai tahun-tahun berikutnya ya. Amin. Nah, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa saksikan podcast Ramadan di selanjutnya karena bakal ada bintang tamu yang menarik. Jadi, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.